Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Pedong di Shelbert yang biasa disebut Glenn Lubis. Ya, pada hari ini aku sudah memulai perkuliahan kita, di mana perkuliahanku hari ini cukup sebenarnya ringan, tapi nggak tahu kenapa kayak berat banget gitu loh hari ini tuh. Lalu aku menyediakan waktu untuk membaca dan membuat video ini supaya ya keep konsistensi, ya kan, tetap konsisten. Bacaan pada hari ini tuh berjudul Seven Simple Habits That Can Fix 18% of Your Problems. 7 kebiasaan simple yang dapat memperbaiki 80% masalahmu. Nah, artikel ini dibuka dengan beberapa poin sesuai dari judulnya, yaitu ada 7 poin, di mana yang pertama adalah create a morning ritual. Buat ritual di pagi hari. Nah, ini bisa dengan cara kita melatih diri kita untuk bangun pagi, bangun awal ya. Bangun pagi, terus habis dari bangun itu kita stretching beberapa menit ataupun kita meditasi beberapa menit. Dan ketika kita latihan gitu kan, ya membiasakan diri, itu akan membuat kehidupan kita, keseharian kita jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, teman-teman. Ya ini adalah hal yang apa ya, hal yang sebenarnya ya dari kemarin kita baca, dari kemarin kita dengarkan, tetapi sebenarnya kalau dilihat lagi bahwa ini adalah hal yang penting banget tapi sering kita abaikan, sering kita lupakan gitu, teman-teman. Yang kedua ada social media detox, di mana kita harus mencatat berapa jam kita menikmati HP itu, teman-teman. Karena seperti yang kita tahu bahwa HP ini juga dapat menjadi sebuah sebuah apa ya, sebuah hal yang dapat mengganggu sehari-hari kita. Nah, cara yang paling baik adalah kita mengatur set a timer ketika kita menggunakan handphone. Nah, lalu apa ya, spend an hour without touching your phone or TV, notice how much you enjoy it. Jadi habiskanlah beberapa waktu tanpa memegang HP ataupun menonton TV, lalu sadarilah seberapa banyak sukacita yang kamu dapatkan gitu loh, seberapa banyak produktivitas yang bisa kamu kerjakan. Yang ketiga, have non negotiables ya. Jadi maksudnya itu yang ketiga ini memiliki sebuah kegiatan, memiliki sebuah pekerjaan yang nggak bisa dinegosiasi, yang nggak bisa kita batalin gitu loh. Kan kadang-kadang ada kegiatan yang kita sudah atur tetapi kita masih bisa negosiasi, nanti aja, besok-besok gitu loh. Tapi kalau ini adalah sesuatu tindakan yang tidak bisa kita tunda gitu, teman-teman. Nah, kalau dia sendiri, dia itu membuat beberapa kegiatan, yaitu di pagi hari dia melakukan 20 menit berjalan, 10 menit meditasi, cold shower, dan 10 menit menulis, writing. Dan pada malam harinya dia mencatat, dia melakukan no screen time, tidak memegang HP, tidak menonton TV, ataupun menonton layar lah yang setidaknya ada radiasi birunya 1 jam sebelum dia beristirahat. Terus nggak makan 2 jam sebelum istirahat, lalu yang akhir stretching. Jadi kayak Yoshikage Kira gitu, rutin malamnya di mana dia malam-malam itu melakukan pemanasan ringan dulu sebelum ke tempat tidur gitu, teman-teman. Yang keempat, if something takes 5 minutes or less, do it. Ini adalah, aku jadi ingat kemarin tuh yang artikel yang artikel habit kemarin, yang dimana kalau kamu punya suatu kegiatan yang bisa dikerjakan 2 menit, kerjakan aja gitu, karena itu dapat mengimprove eh, apa ya, mengimprove diri kita, membuat diri kita termotivasi gitu, lebih ke motivasi untuk melakukan tugas-tugas yang berat. Nah, tapi kalau ini dia menyarankan kalau kita punya sebuah kegiatan yang dapat dilakukan hanya dalam 5 menit, maka ya langsung lakukan itu gitu. Kenapa? Karena ini untuk mencegah kita dari stres ataupun tekanan yang akan kita alami jika kita nggak mengerjakannya langsung, teman-teman. Dan ya sampai sekarang pun masih ada beberapa hal yang kadang-kadang itu masih mengganggu mengganggu diriku gitu loh. Padahal itu hanya ya bisa dikerjakan 1 menit doang, 2 menit doang gitu. Tapi ya kadang-kadang aku masih suka skip mengenai hal itu. Yang kelima, get enough rest. Ya tentu saja dan tentu saja mendapatkan istirahat yang cukup. Tanpa istirahat yang cukup kita nggak bisa menikmati kehidupan kita. Kita tidak bisa mengimprove kehidupan kita maupun keseharian kita. Untuk
dapat melakukan segala pekerjaan yang esok hari kita akan kita lakukan, itu kita membutuhkan istirahat yang baik. Karena istirahat yang baik akan membuat tubuh dan jiwa kita, pikiran kita kembali segar, teman-teman. Yang keenam, follow the 18 and 12 rule. Nah, ini aku cukup bingung maksudnya gimana, tetapi dia mengatakan bahwa investasikan waktumu, bukan investasikan waktu, investasikan seluruh energimu dan waktumu di tugas-tugas yang mampu memberikan dampak besar dan memaksimalkan produktif produktif kita gitu, teman-teman. Jadi 20% dari tugas yang menghasilkan, 80 dari hasil. Nah, itu aku masih bingung setelah aku cari-cari di internet. Itu ternyata aturan-aturan gitu banyak di beberapa bidang. Contoh di bidang UI, desain gitu kan, dan segala macam gitu, teman-teman. Tapi kalau aku rasa di poin yang ini dia ingin menunjukkan ya lebih baik kita fokuskan energi dan waktu kita itu di suatu hal yang lebih besar, yang lebih menguntungkan diri kita gitu dibandingkan hal-hal yang lainnya. Yang ketujuh, plan your day the night before. Jadi merencanakan apa aja kegiatan kita yang akan kita lakukan di hari esok sebelum kita beristirahat pada malam hari itu. Nah, ini adalah hal yang sering banget kita ulang-ulang, kita baca ulang-ulang, kita dengarkan ulang-ulang, dan ini akan memiliki dampak yang besar banget kalau kita lakukan untuk di hari esoknya. Jadi kita bangun tuh memiliki sebuah goal, sebuah tujuan yang dimana akan menjadi prioritas kita pada esok hari. Demikianlah video pada hari ini. Mohon maaf kalau kualitas kameranya agak gimana, dan sampai ketemu di episode selanjutnya.